Bismillahirrahmanirrahim. Simulasi PPL daring 2 hari keempat, isi teks eksposisi. Nama Ria Permatasari, NIM 12/2017 013, Prodi FKIP Bahasa Indonesia, Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Uniski Kayu Agung, tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solih dan Soliha? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Ananda Solih dan Solihah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Ananda Solihah, Solih dan Solihah, indikator yang akan dicapai pada pelajaran hari ini yaitu 1. Pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi dan ciri-ciri. Yang kedua yaitu mendefinisikan tentang isi teks eksposisi, yaitu terdapat 3, pernyataan tesis, argumen, pernyataan ulang, dan kebahasaannya juga. Yang ketiga, mendefinisikan tentang isi teks eksposisi, pernyataan tesis, argumen, pernyataan ulang, dan juga kebahasaannya. Yang keempat, mendefinisikan tentang isi teks eksposisi, pernyataan tesis, argumen, pernyataan ulang, dan kebahasaannya. Jadi, Ananda Solih dan Solihah, inilah indikator yang akan kita capai hari ini dalam pembelajaran mengenai isi teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Apa itu pengertian teks eksposisi? Jadi Ananda Solih dan Solihah, teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain juga menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Nah, paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam teks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dan forum seminar, nah seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan sebagainya. Untuk memperjelas uraian dapat dilengkapi dengan grafik, gambar, atau statistik. Sebagai catatan, tidak jarang eksposisi ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah, cara, proses kerja. Eksposisi demikian lazim disebut dengan paparan proses. Teks eksposisi layaknya teks yang lain, yakni memiliki struktur. Nah, jadi paham kan Ananda Solih dan Solihah mengenai pengertian teks eksposisi? Kita lanjut ya. Yang kedua, tujuan teks eksposisi. Nah, tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga pembaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Lanjut ya. Yang ketiga ada ciri-ciri teks eksposisi. Terdapat
9 ciri. Terdapat 9 ciri teks eksposisi. Yang pertama yaitu singkat dan padat. Yang kedua yaitu gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang keempat yaitu menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Yang kelima tidak memihak. Yang keenam bersifat objektif dan netral. Yang ketujuh, penjelasan disertai data-data akurat. Yang kedelapan, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Dan yang terakhir yaitu umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi Ananda Sholih dan Sholihah, ini adalah ciri-ciri dari teks eksposisi. Lanjut ya. 4. Isi teks eksposisi. Nah, isi teks eksposisi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis. Nah, pernyataan pendapat ini juga dikenal sebagai tesis, merupakan bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Nah, selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini memuat pembaca untuk memosisikan diri apakah pro ataupun kontra. Bagian ini biasa terdapat di pembuka sebuah teks eksposisi di awal paragraf. Jadi, Ananda Sholih dan Sholihah, pernyataan pendapat atau tesis ini biasanya berada di pembuka sebuah teks, yaitu di awal paragraf. Yang kedua yaitu argumen. Setelah topik diangkat melalui opini, nah bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, maka semakin baik pula dari tulisannya. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari 1 paragraf, sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Nah, yang ketiga yaitu pernyataan ulang. Nah, pada bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung, yaitu dengan menggunakan kata rujukan seperti pada akhirnya persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Nah, kata tersebut merujuk pada apa yang diangkat pada bagian tesis. Jadi, pernyataan ulang ini selalu disebutkan sebagai penutup dan kesimpulan. Lanjut ya. Yang kelima yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri khas tata kebahasaan yang dapat didefinisikan dari mulai kata hingga kalimat apa yang dipakai. Terdapat 6 kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Misal, minum air putih adalah salah satu yang paling esensial di dalam tubuh. Hal ini disebabkan selain 2/3 dari tubuh kita adalah air, air juga dapat membersihkan tubuh dari racun dan menjumbang nutrisi penting ke sel-sel tubuh. Nah, jadi yang dikatakan menyatakan dan menjelaskan pendapat ini terdapat pada contoh ini yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang kedua yaitu memuat fakta yang bersumber dari penelitian. Misalnya ya, setelah makan berat, biasanya seseorang akan mengkonsumsi kudapan ataupun cemilan. Hal ini sebenarnya menurut penelitian di National Institute of Health bukanlah sebuah kebiasaan buruk, bahkan sebaliknya, sebab dapat menjaga keseimbangan gula dalam tubuh menjelang jadwal makan berat selanjutnya. Jadi yang dikatakan memuat fakta itu pada menurut pada penelitian di National Institute of Health ini merupakan fakta karena dia telah melewati sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu
Penegasan pendapat berada di bagian penutup. Jadi, yang dimaksud penegasan pendapat berada di bagian penutup ini yaitu bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Misalnya, seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, dari penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa kalori yang dikandung oleh makanan cepat saji akan sedikit, sedangkan efeknya sangat buruk bagi kesehatan. Nah, penegasan pendapat berada di bagian penutup. Nah, iya, ini sudah pada contoh awal ya, misalnya seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya. Nah, berarti ini adalah sebuah kalimat penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Selanjutnya yaitu yang keempat, penggunaan pronomina atau kata ganti. Apa itu pronomina? Ada yang tahu, Ananda Solih dan Solihah, apa itu pronomina? Ya, jadi pronomina adalah kelas kata yang berfungsi untuk mengganti nomina, kata benda, atau prasa nomina. Misalnya, ibu sudah pulang ke rumah. Dia sebelumnya telah pergi ke pasar. Nah, kata ibu ini digantikan dengan kata dia. Itulah yang dinamakan mengganti nomina atau kata benda atau prasa nomina. Kata ibu menjadi kata dia. Selanjutnya yaitu penggunaan leksikal. Leksikal adalah salah satu jenis kata yang menunjukkan nomina kata benda, verba kata kerja, adjektiva kata sifat, dan kata keterangan adverbia. Nomina atau kata benda adalah kelas kata dari nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya kebersihan, peraturan, papan tulis, penandatanganan, dan sebagainya. Verba adalah kelas kata yang menyatakan suatu perbuatan, keberadaan, atau pekerjaan. Misalnya bernapas, melompat, menyatakan, mengemukakan, dan sebagainya. Sedangkan adjektiva adalah kata yang menerangkan keadaan atau sifat. Misalnya baik hati, suci, bersih, alim, diam, dan sebagainya. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan penggunaan leksikal. Yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung dalam teks eksposisi berfungsi agar argumen penulis dapat diperkuat. Misalnya, seni didong merupakan salah satu seni tradisi lisan asal masyarakat Gayo Aceh yang seyogyanya dilestarikan oleh generasi muda bangsa karena sudah semakin tergerus dengan perkembangan teknologi. Nah, kata yang pada kalimat ini merupakan konjungsi yang berupa sebagai penguatan argumen akan kondisi didong saat ini. Begitupun kata karena yang berfungsi sebagai penanda alasan kenapa didong perlu dilestarikan. Sudah paham kan Ananda Solih dan Solihah mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi? Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu contoh teks eksposisi. Ini tentang kesehatan. Dengan judul pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Nah, jadi Ananda Solih dan Solihah, ini adalah contoh dari teks eksposisi. Mari kita baca bersama-sama, kita resapi dan pahami terlebih dahulu maksud dari teks yang disampaikan oleh penulis tersebut. Kita baca bersama-sama ya, Ananda Solih dan Solihah. Salah satu hal yang paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh, beserta membersihkan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori.
Menjaga keseimbangan, minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan, serta metabolisme tubuh. Membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah sebuah keharusan sebab banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton televisi, meringkuk dengan buku, dan duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Nah, jadi Ananda Soli dan Soliha, setelah kita membaca dan memahami maksud dari penulis menyampaikannya melalui teks eksposisi ini dengan judul pentingnya meminum air putih untuk kesehatan tubuh. Selanjutnya kita analisis terlebih dahulu. Kita analisis isinya ya, Ananda Soli dan Soliha. Isi dari contoh teks eksposisi yang telah kita baca tadi. Nah, kita analisis di bagian tesis, argumen, dan penegasan ulang. Mari kita bahas bersama-sama Ananda Soli dan Soliha. Yang pertama terdapat tesis. Nah, tesis ini salah satu hal penting paling fundamental dalam menjaga kesehatan tubuh adalah meminum air putih, sebab banyak manfaat yang diperoleh untuk tubuh. Meminum air putih sanggup membersihkan segala bentuk toksin dari tubuh serta memberikan nutrisi penting ke dalam sel-sel tubuh. Dengan begini, pencernaan terbantu dan tubuh terjaga dari dehidrasi. Nah, jadi pada teks eksposisi yang berjudul pentingnya minum air putih untuk kesehatan tubuh ini, tesisnya terdapat di awal paragraf. Mengapa? Karena bagian ini termasuk tesis sebab penulis menyatakan posisinya bahwa penting mengkonsumsi air putih karena mengandung banyak manfaat. Sedangkan pengertian dari tesis sendiri adalah pernyataan pendapat atau juga dikenal sebagai tesis, merupakan bagian teks eksposisi yang berisikan pernyataan pendapat dan opini dari penulis. Nah, bagian awal paragraf ini merupakan pernyataan pendapat dari seorang penulis tersebut. Yang kedua, argumen. Nah, mengapa dia dikatakan argumen? Mari kita baca bersama-sama. Rata-rata sebanyak 8 gelas air dibutuhkan tubuh perharinya. Tidak hanya sanggup membersihkan tubuh dari unsur-unsur kontaminan, air juga sanggup mengisi tubuh tanpa menambah kalori. Menjaga keseimbangan, minum air setelah makan akan membantu dalam proses penurunan badan lebih cepat. Selain itu, minum air putih tiap hari dapat meningkatkan fungsi ginjal. Pada hal ini, ginjal membantu pencernaan dan mempercepat cara tubuh memproses makanan serta metabolisme tubuh. Nah, mengapa ini dikatakan argumen? Karena pentingnya mengkonsumsi air putih secara rutin diperjelas dengan berbagai alasan. Sedangkan pengertian dari argumen sendiri yaitu setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Jadi, mengapa itu dikatakan argumen? Karena ia berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Selanjutnya yaitu penegasan ulang. Mengapa ia dikatakan penegasan ulang? Kita baca lagi terlebih dahulu. Maksud mengapa ia dikatakan penegasan ulang. Membuat target minum air putih sebanyak 8 hari secara rutin adalah membuat keharusan sebab manfaat yang terkandung di dalamnya. Selalu bawa air saat mengendarai mobil, menonton televisi, meringkuk dengan buku, atau duduk di luar bersama rekan atau kerabat. Dengan begitu, air putih akan terasa banyak manfaatnya di dalam hidup. Nah, mengapa ia dikatakan penegasan ulang?
karena penegasan kembali terletak pada kalimat akhir yang menyatakan air putih banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada pengertian pernyataan ulang, yaitu bagian ini berada pada paragraf akhir, sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Nah, ini bisa juga penegasan ulang ini disebut sebagai penutup ataupun kesimpulan. Tesis disebutkan juga, tetapi biasanya tidak secara langsung, ya, dengan menggunakan kata rujukan. Nah, Ananda Sholih dan Sholihah sudah paham kan mengenai menganalisis isi dari teks eksposisi, mengenai tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nah, kita lanjut ya, Ananda Sholih dan Sholihah. Kesimpulan. Nah, jadi mari kita simpulkan bersama-sama dari materi yang pertama tadi sampai ke materi yang akhir. Mari Ananda Sholih dan Sholihah kita simpulkan. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang berupa paragraf atau karang yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat dengan tujuan menjelaskan informasi tertentu terhadap pembaca sehingga pembaca mendapat pengetahuan secara rinci. Nah, jadi Ananda Sholih dan Sholihah, ini adalah kesimpulan dari awal pelajaran kita tadi hingga ke akhir. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian dikerjakan di rumah ya, Ananda Sholih dan Sholihah. Membuat sebuah teks eksposisi dengan tema bebas dan memerhatikan isi teks eksposisi yang isinya tadi yang terdapat 3 tadi ya. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga pernyataan ulang ya. Dan juga harus memperhatikan kaidah kebahasaannya ya, Ananda Sholih dan Sholihah. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas maupun mengenai materi, bisa langsung menghubungi Ibu melalui WhatsApp grup kita ya, WhatsApp grup kelas kita. Dan untuk tugas besok pagi dikumpulkan pukul 8 di email yang telah Ibu kirim di WhatsApp grup kita. Nah, jadi cukup sampai di sini ya Ananda Sholih dan Sholihah materi kita pada hari ini. Semoga Ananda Sholih dan Sholihah dapat menerima pelajaran yang telah Ibu berikan dengan baik. Ananda Sholih dan Sholihah, jika Ibu terdapat kata yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.